Selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis 18 Desember 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 1 ayat 18-24. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil pada hari ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf yang saat itu masih bertunangan dengan Maria nyaris menceraikannya untuk menjaga martabat dan kehormatan Maria. Ia berniat melakukannya secara diam-diam. Alasannya pun sangat serius. Maria mengandung anak yang bukan dari benihnya. Namun Yusuf tidak melakukannya. Ia mempertimbangkan apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tuhan pun menjawab pergumulan Yusuf melalui malaikatnya yang berkata dalam mimpinya bahwa benih yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Anak itulah yang nantinya akan menyelamatkan dunia dari dosa. Akhirnya, Yusuf memutuskan untuk menghormati kehendak Allah. Ia pun menjaga kekudusan berkeluarga dengan tidak mencemari istrinya saat anak itu lahir. Kepercayaan pada rencana Allah di tengah ketidakpastian, pentingnya mendengar suara Tuhan, serta
ketaatan yang membawa keselamatan bagi banyak orang, mengundang kita untuk meneladani Yusuf dalam menjalani panggilan hidup dengan hati yang tulus dan percaya. Semoga demikian. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan raja yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.